Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Padilla, NIM 0451355587. Program studi Sistem Informasi, mata kuliah Jaringan Komputer. Baiklah, untuk tugas 3 pada jaringan komputer, di sini kita dimintai untuk menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tugas yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Langsung saja, kita akan menggunakan 4 komputer. Dan 1 buah switch. Kita akan menggunakan kabel string. Setelah semua terkonek dengan kabel ke switch, kita akan atur untuk IP config. Untuk PC 1, IP-nya 192.168.0.1. Subnet max-nya default. Ini PC kedua, kita atur lagi IP config-nya 192.168.0.2. Ini default. PC ketiga, atur lagi IP config-nya 192.168.0.3. Dan PC keempat, atur IP config 192.168.0.4. Setelah semua memiliki IP config, kita akan ping dari PC 1 ke PC 2. Confirm ping 92.168.0.2. Apakah akan berhasil? Ya, replay dan berhasil ping 192.168.0.3. Kita akan mencoba ping ke PC 3 dari PC 1 ke PC 3. Ya, replay berhasil. Kita akan coba ping dari PC 3 ke PC 1. Ping 192.168.0.1. Ya, replay berhasil. Baiklah, untuk tugas yang kedua, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita akan lanjutkan. Ini kita akan tambahkan server
server http server. Ini akan otomatis menggunakan kabel string. Setelah itu kita atur untuk desktop, untuk IP konfigurasinya kita atur 192.168.0.99. Untuk subnet mask default, settingannya default. Setelah sudah, kita masuk di service di HTTP. Kita akan mengubah untuk indeksnya, kita edit. Di sini kita ubah namanya untuk mudah mengingatnya, Muhammad. Di sini saya akan menggunakan nama saya. Save. Yes. Setelah sudah, kita akan hubungkan ke PC 1. Kita masukkan servernya di sini 192.168.0.99 dan ya berhasil. Muhammad Fitra Fadila. Kita masukkan ke PC 2. Kita coba di PC kedua. Ya, berhasil. Baiklah, untuk tugas yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita akan lanjutkan untuk bagian di sini. Kita akan lanjutkan. Kita tambahkan lagi satu buah server DNS. DNS server. Kita konekkan menggunakan kabel string. Setelah itu kita atur IP config-nya. Di sini saya akan atur IP config-nya menjadi 192.168.0.100. Dan di bagian DNS servernya kita ubah menjadi ini 192.168.0.100. Kita pergi ke bagian service, kita pergi di DNS, kita aktifkan, kemudian kita tulis nama untuk
mengakses di DNS-nya fadil.com. Di sini saya akan beri nama ini. Address-nya kita menggunakan ipconfig dari HTTP server 192.168.0.99 di add. Setelah masuk seperti ini, kita salin, kita masuk ke ini ipconfig DNS server, kita ubah menjadi seperti ini. Untuk PC 1 dan sampai PC keempat juga kita tambahkan DNS-nya, DNS servernya seperti ini, samakan dengan DNS server yang di sini. Dan yang terakhir, setelah semuanya terkonek, kita akan coba mengakses DNS-nya. Sebelumnya kita mengakses menggunakan ipconfig-nya. Sekarang kita akan mengakses sesuai nama yang tadi kita masukkan. Di sini saya menulis fadil.com. Dan ya, berhasil. Kita akan coba ke PC 2. Fadil.com. Ya, berhasil. Untuk PC keempat kita coba. Fadil.com dan berhasil. Baiklah, setelah mengerjakan 1, 2, dan 3, kita akan masuk ke tugas yang keempat. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Strukturnya seperti ini. Perintahnya, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom dan .com harus terbuka. Yang keempat, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0 ke PC 0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Langsung saja kita akses. Di sini kita tidak akan melanjutkan lagi untuk ini. Kita akan membuat baru. Di sini kita membutuhkan PC, satu buah PC, server, switch, kita menggunakan kabel string, kita membutuhkan router, satu buah router, kemudian satu buah PC, satu buah server, dan satu buah switch.
Seperti ini kira-kira tampilannya, sama seperti di tugas. Kita hubungkan kabel ini akan otomatis kita menggunakan ini akan otomatis menggunakan kabel string. Setelah seperti ini, kita ubah namanya. Ini ilkom.com. Ini untuk servernya, DNS server. Di sini untuk pendil.com. pendil.com. Setelah semuanya ternamakan, kita perlu membuat label. Di sini kita akan menggunakan IP config-nya 192.168.0.0.99. Ini saya gunakan untuk gateway-nya. Kemudian 192.168.0.2 saya gunakan untuk DNS-nya. Setelah itu kita copy saja. Tinggal kita atur. Di sini servernya kita ubah menjadi 2. Untuk gateway-nya sama 0. Di sini PC IP config yang ketiga. IP config gateway-nya dan DNS-nya sama. Di sini kita akan rubah menggunakan 1, ini 2. Untuk gateway-nya juga kita rubah 1, ini 1, dan ini juga 1. DNS-nya sama. DNS-nya sama karena kita hanya menggunakan 1 buah server DNS. Setelah semuanya terlabelkan, kita akan memasang IP config-nya sesuai dengan yang kita labelkan. 192.168.0.1 ininya default. Untuk gateway-nya kita masukkan 192. Kita masukkan sesuai yang kita labelkan tadi. Kita masukkan. Untuk DNS servernya kita menggunakan ini. Setelah kita isi, kita masuk ke service, masuk ke HTTP. Di bagian index kita edit. Di sini kita rubah menjadi ilkom. Kita save. Yes. Setelah itu kita masuk di untuk DNS servernya kita
kita masukkan yang terakhir. PC satunya hanya IP address-nya saja. Petik 3. Ini kita 99 gateway-nya. Dan di sini 2. Ini PC 1. IP config-nya kita rubah 1.2 sesuai dengan yang diisi, yang kita berikan nama tadi. Default gateway-nya yang kita rubah 199. DNS servernya sama 2. Setelah itu ini desktop IP config 1.1. Ini default, ini kita rubah 99, dan di sini sama settingan DNS-nya. Kita masuk di bagian service, HTTP di bagian index sama seperti tadi, kita edit. Di bagian sini kita rubah namanya menjadi pendil.com. Save, yes. Setelah itu di bagian DNS servernya kita atur, pergi di desktop, IP config kita masukkan sesuai dengan yang kita tulis sebelumnya 0.2. Ini default gateway-nya 99. DNS servernya kita masukkan sesuai ini. Kita pergi ke bagian service, kemudian di DNS kita aktifkan. Untuk di sini di HTTP kita masukkan namanya ilcom.com. Kita beri nama seperti ini, address yang ini 192.168.0.1 kita masukkan. Kemudian yang kedua kita masukkan yang ini, pendil.com. Kita beri nama seperti ini, addressnya kita masukkan yang ini 192.168.0 tidak, maaf, titik 1.1. Setelah sudah, kita akan mengatur di bagian routingnya. Nah, kita masuk di config, di fast Ethernet 1. Ini kita masukkan di bagian ini. Kita masukkan IP address gateway-nya 192.1.1.99. ininya default. Ini kita on kan, jangan lupa di on kan. Kemudian fast Ethernet yang ke satu kita masukkan yang ini 92.168.0.99. Passwordnya ini default, ini kita on kan.
Baik, setelah seperti ini kita akan coba memasukkan pingnya. Tugas yang pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dari PC 1 dan PC 1 terus terhubung. Harus terhubung. Masukkan dari PC 0. Kita ping 192.168.1.2. Kita masukkan ke PC 1. Reply berhasil. Untuk tugas yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita akan coba ke PC 1, ke PC 0. Kita ping 9.168.0.3. Ya, reply berhasil. Baiklah, tugas berikutnya, buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1 dan pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke. Dari PC 1 kita akan mengakses ilkom.com. Akan coba mengakses. ilkom.com. Ya, berhasil. Ilkom. Dan untuk tugas yang terakhir, buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Kita akan mengakses pendilkom.com dari PC 0. pendilkom.com. Ya, berhasil. Baiklah, sekian untuk tugas saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.